aku mau nerangin filsafat pendidikan bab Ibnu Maskawai. Nah, ini tugas filsafat aku, dan di sini aku mau nerangin tiga subbab. Ada tiga subbab. Yang pertama ada biografi Ibnu Maskawai. Yang kedua ada karya-karya dari Ibnu Maskawai. Yang ketiga ada pemikiran pendidikan menurut Ibnu Maskawai. So, keep on watching. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama biografi Ibnu Maskawai. Jadi nama lengkap Ibnu Maskawai adalah Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Ibnu Miskawai. Tetapi beliau dikenal dengan sebutan Ibnu Maskawai. Nah, beliau merupakan seorang filsuf yang mempelajari tentang etika Islam, dan beliau telah menciptakan karya-karya kitab-kitab yang banyak tentang Islam. Dan beliau juga dikenal sebagai pustakawan dan dipercayai menangani buku-buku Islam yang penting dan bersejarah pada zamannya. Dan nama Ibnu Maskawai sendiri ini diberikan dari nama kakeknya, yaitu Ibnu Miskawai juga. Dan beliau lahir di Rai atau Iran pada tahun 932 Masehi. Latar pendidikan Ibnu Maskawai ialah beliau pernah belajar sejarah dari Abu Bakar Ahmad bin Kamil. Beliau juga pernah belajar kimia dari Abu Thayyib Ar-Razi dan belajar filsafat dari Ibn Hamar. Dan beliau hidup pada masa Buwaihiyah dan pemukanya menganut Syiah Zaidiyah. Beliau bekerja di Ba'da Ad-Daulah di separuh akhir hayatnya, dan beliau diberikan jabatan yang tinggi. Beliau juga mempunyai pengetahuan yang sangat luas, dan beliau meninggal pada tanggal 16 Februari 1030 di Isfahan. Ibnu Maskawai merupakan seorang filsuf akhlak atau etika, tetapi beliau juga menguasai ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu bahasa, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu sastra. Dan Ibnu Maskawai juga menciptakan karya-karya yang sangat penting, dan karya-karyanya juga termasuk yang banyak, dan seperti Jawidah atau koleksi ungkapan bijak, Tartib As-Sa'adah tentang akhlak dan politik, dan yang lain sebagainya. Di masa hidup beliau pernah menjadi anggota kelompok intelektual yang penting dan terkenal seperti Al-Sijistani dan Al-Tahwadi. Filosofi yang beliau terapkan dikhususkan untuk masalah-masalah Islam. Beliau jarang mengubah filosofi melalui agama, dan beliau pun akhirnya dikenal juga sebagai humanis Islam. Nah, beliau itu cenderung menunjukkan filsafat Islam untuk menyesuaikan sistem praktik rasional yang bertujuan agar lebih umum dan lebih luas bagi semua kalangan manusia. Ibnu Maskawai juga seorang yang sangat aktif di bidang politik di Baghdad pada masa kekuasaan dinasti Buwayyah. Gelar guru ketiga Al-Farabi diberikan kepada Ibnu Maskawai yang dikenal sebagai filsuf, sejarawan, dan penyair yang sangat terkenal. Ada dua bidang yang sangat disukai beliau. Yang pertama ada filsafat dan sejarah. Saat masih muda, beliau sangat tekun mempelajari filsafat dan sejarah, dan sampai akhirnya beliau mahir tentang dua ilmu itu, dan kemudian beliau mengabdi di Isfahan di negara Rai. Di akhir hidupnya juga beliau banyak mencurahkan untuk studi dan menulis. Ibnu Maskawai diangkat menjadi seorang pustakawan dan penjaga perpustakaan. Nah, dari situ Ibnu Maskawai belajar dan terus membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, sehingga beliau dapat menghasilkan buku-buku atau karya-karya beliau yang sangat terkenal dan penting dalam bidang Islam. Ibnu Maskawai tidak pernah menceritakan atau menulis tentang biografinya, sehingga banyak yang tidak tahu tentang Ibnu Maskawai ini, riwayat pendidikan, bahkan riwayat hidup juga.
Dan begitu juga dengan para penulis riwayatnya, tidak ada yang memberikan informasi yang akurat tentang biografi Ibnu Maskawai sendiri. Jadi tapi yang diketahui adalah karir pertamanya dalam bidang akademis. Ia mulai dengan mencari ilmu pengetahuan di Baghdad seperti dalam bidang sastra, sejarah, dan filsafat. Oke, yang kedua ada karya-karya Ibnu Maskawai. Jadi Ibnu Maskawai itu menciptakan banyak sekali karya atau kitab yang berbentuk kitab lebih banyaknya. Dan Ibnu Maskawai merupakan seorang filsuf yang berhasil dan sangat terkenal karena karya-karyanya. Beliau telah menciptakan karya tulis sebanyak 41 yang kini diketahui. Dan hampir seluruh dari isi karya-karya tersebut adalah membahas tentang filsafat etika. Jadi dengan demikian beliau pantas disebut sebagai moralis yang membahas tentang filsafat etika. Jadi Ibnu Maskawai dalam menyusun karya-karya, beliau juga menggunakan metode elektik yang sangat membantu dan pemahaman masyarakat luas. Jadi ini tuh mudah dipahami dan sangat efektif dan sangat yang benar-benar terjadi di masyarakat pada saat itu. Dan beliau itu menciptakan karya-karya yang memadukan tokoh-tokoh filsuf Plotinus seperti Aristoteles dan Plato yang mengarah pada Islam. Tetapi dalam masa sekarang karya-karyanya itu hanya tersisa sedikit. Dan berikut adalah karya-karyanya. Yang pertama ada Tajrib al-Umam atau sebuah sejarah tentang banjir besar yang ditulis pada tahun 979 Masehi. Nah, dalam kitab ini kita dapat mengetahui sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa terdahulu dalam bersejarah, dan dalam kitab ini kita juga dapat mengetahui tentang banjir besar yang terjadi pada tahun 369 Hijriah. Oke, jadi ini kitab tentang sejarah. Yang kedua ada kitab Asy-Syaribah atau kitab minuman. Jadi kayak mungkin kayak kita di situ ditulis bagaimana cara membedakan minuman yang halal dan haram, bagaimana cara membuat minuman yang baik, pokoknya tentang minuman. Jadi yang ketiga ada kitab Risalah fil Ladzat wal Alam fi Jauhar an-Nafis. Jadi dalam kitab ini Ibnu Maskawai membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan jiwa manusia dan masalah-masalah yang dapat mengubah perasaan seseorang dan yang dapat menyengsarakan jiwa manusia. Dan yang keempat ada Al-Jami' Asy-Syiar atau tentang aturan hidup dan obat-obatan sederhana. Nah, jadi tentang aturan hidup ini yang banyak yang dibaca oleh kaum sekarang dan terdahulu, dan ini katanya buku yang paling diminati. Dan obat-obat sederhana ini juga sangat bermanfaat karena beliau merupakan seorang tabib. Dan yang kelima ada Al-Faiz Al-Akbar atau kemenangan besar. Ini mungkin kayak sejarah gitu, sejarah waktu kemenangannya Islam. Yang keenam ada Al-Fauz Al-Asghar atau metafisika. Nah, jadi kitab ini mempelajari tentang ilmu ketahanan jiwa dan kenabian, serta kita dapat mempelajari juga ilmu metafisika. Dan berikutnya ada kitab Uns Al-Fat atau anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata mutiara. Ini juga bagus banget karena di dalamnya ada kata-kata yang indah. Ini mempelajari tentang kata-kata yang indah, dan ini juga banyak diminati oleh kaum Islam pada zaman itu. Dan selanjutnya ada Al-Mustafa atau syair-syair pilihan. Yang selanjutnya ada Tartib As-Sa'adah atau akhlak dan politik.
Dalam kitab ini kita dapat mempelajari tentang akhlak dan juga politik. Ibnu Maskawai menulis kitab ini diperuntukkan untuk pemerintahan pada masa Ibnu Maskawai dan Bani Abbas. Berikutnya ada kitab Tahdhib al-Akhlaq atau etika. Nah, kitab ini membahas tentang etika atau kesempurnaan etika. Jadi dalam kitab ini kita bisa belajar bagaimana cara memperoleh dan melaksanakan etika yang baik dan benar. Dan buku ini yang sangat diminati, yang paling diminati oleh masyarakat. Dan yang berikutnya ada Jawidah Kirot atau kumpulan ungkapan bijak. Nah, dalam kitab ini Ibnu Maskawai membahas tentang masalah di 4 negara, khususnya negara Roma, Paris, dan Arab. Jadi yang selanjutnya ada kitab Thoroth An-Nafs, dan yang selanjutnya ada Risalah fi Jawab fi Su'ul Ali bin Ibnu Muhammad Abu Hayyan As-Sufi Al-Haqiqat. Jadi dalam kitab ini sebenarnya sama dengan pembahasan di kitab sebelumnya, yaitu tentang etika dan moral manusia di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kitab berikutnya ada Ajwibah wa Asilah An-Nafs wa Al-Aql. Yang selanjutnya ada Al-Aql. Berikutnya ada kitab Thoroth An-Nafs. Jadi dalam kitab ini beliau membahas tentang aturan dalam menjalani hidup dan etika kehidupan. Jadi kayak banyak yang kitabnya beliau itu berisi tentang aturan hidup dan etika dalam kehidupan. Dan yang berikutnya ada kitab Risalah fi Tabi'iyah. Dalam kitab ini Ibnu Maskawai membahas tentang dunia. Jadi dalam kitab ini kita bisa belajar tentang ilmu alam semesta. Jadi lengkap banget, gak hanya tentang Islam, tapi beliau juga menciptakan kitab tentang alam. Yang berikutnya ada Al-Jawab fi Al-Masail As-Salat. Dalam kitab ini kita dapat belajar persoalan tentang 3 masalah dan cara untuk mengatasinya. Yang berikutnya adalah kitab Risalah fi Al-Jawhar An-Nafs. Dalam kitab ini Ibnu Maskawai menerangkan tentang hal-hal yang terkait dengan jiwa, atau bisa juga dengan ikatan membahas tentang ilmu jiwa. Yang berikutnya ada kitab Ta'rif Dar wa Al-Zaman. Kitab ini hanya berisi 1 halaman. Nah, Ibnu Maskawai telah menciptakan kitab yang sangat banyak, tetapi sayangnya ada juga yang telah dinyatakan hilang. Beberapa kitab itu dinyatakan hilang. Dan berikut adalah daftar kitab yang dinyatakan hilang. Yang pertama ada Al-Adawiyah Al-Mufridah. Jadi dalam kitab ini Ibnu Maskawai membahas tentang ilmu kimia dan obat-obatan, karena beliau juga pernah belajar tentang ilmu-ilmu ini dan telah mahir dalam bidang ini. Dan ilmu ini juga banyak dipelajari oleh tabib-tabib pada masanya. Ilmu ini sayang hilang karena kitab Al-Adawiyah Al-Mufridah telah tidak ada, dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya setelah berpulangnya Ibnu Maskawai ke rahmatullah. Dan berikutnya ada kitab Al-Mustafa. Di dalam kitab ini Ibnu Maskawai membahas tentang syair-syair yang bagus dan menjadi pilihan Ibnu Maskawai. Tetapi sayangnya kitab ini juga dinyatakan hilang karena juga tidak ada yang tahu keberadaannya setelah Ibnu Maskawai meninggal. Yang selanjutnya ada kitab Uns Al-Farid. Jadi buku ini sangat diminati oleh banyak kalangan pada zaman dahulu, karena pada kitab ini Ibnu Maskawai menulis tentang beberapa ilmu yang banyak disukai oleh semua kalangan pada masa itu, yakni seperti peribahasa, kata-kata mutiara atau hikmah, koleksi anekdot, dan syair, cerpen, serta antologi. Jadi banyak yang menarik dan banyak peminatnya juga. Tetapi seiring berjalannya waktu, buku ini telah dinyatakan hilang karena tidak ada satupun yang tahu menahu di mana ditaruhnya buku ini oleh Ibnu Maskawai. Dan
Yang berikutnya ada kitab Al-Syiar. Dalam kitab ini Ibnu Maskawayh menjelaskan tentang ilmu yang mempelajari tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak hampir mirip etika, ini bukan tentang etika lagi. Tetapi kitab ini telah dinyatakan hilang setelah sepeninggalnya Ibnu Maskawayh. Dan berikutnya ada kitab Takrib Al-Bijah min Ad-Imah. Dalam kitab ini Ibnu Maskawayh membahas tentang aturan atau cara memasak yang baik dan benar. Jadi buku ini sangat diminati oleh kaum Hawa pada saat itu karena memang resep-resep yang beliau tulis sangat membantu dalam memasak buat ibu-ibu. Berikutnya masih ada beberapa kitab lagi yang dinyatakan hilang seperti Al-Jami. Dalam kitab ini Ibnu Maskawayh juga menuliskan tentang ilmu ketabiban atau ilmu obat-obatan, ilmu kedokteran. Ini adalah hasil karya dari beliau yang setelah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang ketabiban. Nah, tapi buku ini telah dinyatakan hilang sayang sekali setelah peninggalannya beliau. Dan yang selanjutnya ada Al-Fawzi Al-Akbar. Jadi dalam kitab ini Ibnu Maskawayh membahas tentang ilmu minuman. Jadi yang minuman tadi yang aku terangin yang pertama tadi. Jadi beliau itu dalam kitab ini menyampaikan minuman apa saja. Nah, dan cara membedakan minuman yang halal dan haram. Bagaimana cara mengelola air untuk diminum dan buku ini sangat bagus untuk dipelajari sebenarnya bahkan untuk masa kini, tetapi sayangnya buku ini telah dinyatakan hilang karena tidak ada yang tahu di mana letak sepeninggalannya. Berikutnya ada kitab Ahwal As-Salaf fi Safat Ba'dal Anbiyat As-Sadiqin. Yang kedua ada Maqalah fi Al-Hikmah wa Al-Riyadah. Yang ketiga ada Haqaiq An-Nufus. Yang berikutnya juga ada Al-Adaulat Al-Dailani. Yang berikutnya juga ada Mutasawwir fi Sima Al-Adab dan kitab Asy-Syaribah, Faqur Al-Kutub, Adab Ad-Dunya Waddin, Ta'liq Hawashi Mantiq. Jadi sangat banyak sekali kitab-kitab yang telah dinyatakan hilang. Baik, tadi adalah kitab atau karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Maskawayh. Dan sekarang kita mau bahas tentang pemikiran pendidikan Islam Ibnu Maskawayh. Nah, konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Maskawayh itu ada dua. Yang pertama ada konsep manusia dan yang kedua ada konsep akhlak. Nah, jadi di sini aku mau nerangin tentang konsep manusia dulu. Yang pertama, konsep manusia menurut Ibnu Maskawayh, konsep manusia merupakan manusia merupakan makhluk yang mempunyai keistimewaan karena manusia telah dikaruniai banyak sekali nggak dimiliki oleh makhluk lain seperti otak dan daya-daya lainnya. Kata manusia juga berasal dari kata anisyan yang berarti manusia merupakan makhluk yang tak luput dari lupa dan atau tidak menepati janji dan tempatnya khilaf juga. Jadi wajar ya kalau manusia melakukan kesalahan karena memang dari dasarnya namanya aja udah mengandung arti yang kayak gitu. Dan baik, kata al-insan dalam Al-Quran diartikan seperti yang diterangkan dalam surat Al-Asr. Kita sebagai manusia juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal-hal yang salah kan, tetapi kita tidak boleh mengatasnamakan kesalahan tersebut dengan alasan lupa. Baik, itu tadi presentasi dari aku tentang bab Ibnu Maskawayh. Semoga kalian semua paham dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.